Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kebarangan kita, Buka Mata Indonesia. Di podcast yang spesial ini, kami mengundang siapa dia, kita perkenalkan Direktur Kepatuhan, Pak Sondari. Apa kabar, Pak? Siap. Alhamdulillah kabar baik, Bang. Oke. Gimana, baik? Alhamdulillah, selalu segar, Alhamdulillah. selalu sehat. Mantap. Integritas. Bicara integritas tentu kita bicara bagaimana kita terbentuk. Justru integritas itu mengiringi proses kita hingga saat ini. Kalau saat itu kita tidak memiliki integritas salah satunya aja, pasti kita nggak ada di 2 dekade ini, Pak. Bicara integritas bagaimana Anda menemukan, tentu bicara masa kecil ya. Masa kecilannya seperti apa sih, Pak Son? Ini kok ke masalah masa kecil. Karena kan masa kecil itu membentuk sosok ya. Bisa aja dari tempaan orang tua, tempaan lingkungan. Itu udah pasti saya rasa. Kalau bicara masa kecil, Bang, saya itu ya paling merasa kurang gimana ya? Kurang bahagia sih, iya sih kayaknya. Tapi Secara apa nih? secara apa nih ya? Seperti kebanyakan anak-anak waktu itu ya, masih kecil ya kan. Ada yang masih kecil ini kita udah mengikuti orang tua kita bekerja. Bekerja di? Ya, bekerja itu dalam arti keseharian. Orang tua saya itu dagang kecil-kecilan lah, ya, warung-warungan kecil lah. Kemudian juga kebanyakan di buruh tani. Nah, di saat itu lah tuh, Bang, kalau mereka ke sawah nih musim tanam atau musim panen, pasti saya diajak. Dan di situ mengamati cara bekerja di sawah itu bagaimana. Sehingga saya mulai mengikuti dan akhirnya wah, saya diandelin gitu. Diandelin untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Menanam padi ya kan. Ngoyos, ngajir, ya gitu kan. Belum pada saat masa panen nanti. Kita ngebabat, ya, ngarit bahasa sananya ya. Kemudian juga gebot ya. Digebot itu, Bang. Tahu lah orang kampung itu pasti tahu ngegebot tuh kayak gimana. Nah, disitulah, Bang, kita udah mulai diandelin oleh orang tua kita sambil kita masih sekolah itu. Dari situ kita akan tahu, begini kerasnya hidup ya. Begini berjalannya hidup orang tua untuk nafkahin ya. orang kita gitu kan. Dan di situ pengajarannya luar biasa. Kita nggak bisa instan cari uang, cari makan. Disitulah kita harus bertekad untuk selalu bisa bekerja keras. Dan tempaan itulah, Bang, membuat kita atau membangun kita ya karakter kerja, karakter pribadi yang Abang bilang tadi bisa kuat gitu. Bisa kuat 22 dekade sampai sekarang ya, dari tahun 2003. Nah itu saya bersyukurnya di situ, Bang. Artinya apa? Saya ternyata secara tidak langsung ditempa oleh orang tua saya untuk bisa kuat dalam menghadapi segala halang rintang. Ya, kerikil-kerikil yang terjadi di depan kita ya. Itu bisa kita hadapi. Ini bicara mengenai sekarang, Pak ya. Bicara mengenai jabatan Anda sebagai Direktur Kepatuhan. Kepatuhan dan risiko. Kepatuhan dan risiko. Itu ruang lingkupnya seperti apa, Pak Sondari? Kepatuhan dan risiko ini kan direktorat yang baru terbentuk ya di Kopsa BMI ya. 2 dengan bisnis dan pemberdayaan. Ya. Di kepatuhan dan risiko ini ruang lingkupnya ada 4 manajerial. Yang pertama yaitu kepatuhan dan hukum, kemudian manajemen risiko, kemudian kebijakan dan prosedur, dan satu lagi adalah SPI atau internal audit. Gitu, Bang. Itu saling. Iya, itu yang ada di lingkup kepatuhan dan risiko, Bang. Ya. Pada agenda RK RAPB di Jogja ya, Bang. Ya, Desember 2022. Yang poin yang utama adalah menuju visi Koperasi BMI 2027. Ya. Dalam hal ini, bagaimana Direktorat Kepatuhan dan Risiko untuk bisa terus mengawal ini bagaimana? Ada strategi khusus mungkin untuk kemudian kita bisa mempercepat arus ini untuk menuju ke sana gitu. Ya. Dalam menyongsong peradaban baru Koperasi BMI di
menuju visi 2027 Bang. Ya kan? Tentunya bahwa kepatuhan ini adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah preventif ya Bang, untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur itu, kegiatan bisnis kita itu telah sesuai dengan ketentuan apa belum. Jadi ada batasan-batasan itu Bang. Sehingga ini dibentuk memang baru ya kan. Nah di 2027 itu kita untuk menyongsong bisnis BMI itu semakin berjalan dengan lancar Bang. Sesuai peradaban baru ya. Peradaban baru ya. Dan yang pastinya kita ketentuan-ketentuan yang berlaku itu kita kita iring Bang, supaya tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Jadi intinya kita itu mendukung bisnis yang sudah berjalan di BMI dengan ketentuan-ketentuan, langkah-langkah preventifnya, baik kebijakan itu yang kita giring bersama supaya semua direktorat, semua karyawan itu melakukan perjalanan bisnis dan operasionalnya itu bisa berjalan dengan tepat sesuai prosedur. Jadi sweeper ya. Kepatuhan. Menyisir Bang. Menyisir. Oke. Ini menjadi hal yang menarik ya. Apalagi di visi kepatuhan ini memastikan bahwa aturan dan kebijakan termasuk integritas itu harus diikuti dan konsisten oleh semua karyawan ya. Nah, untuk menopang kepatuhan itu maka diperlukan integritas Bang. Bagaimana integritas ini bisa dilaksanakan? Ini karena kita nggak bicara Anda 20 tahun bekerja di Kopsa BMI. Iya, betul. Bukan sekedar kerja saja tadi Anda bicarakan, tapi juga sebagai institut, sebagai kemudian tempat belajar gitu kan. Sehingga menemukan integritas. Nilai-nilai apa sih yang Anda dapatkan di situ? Nilai-nilai dari 20 dekade. 2 dekade. 20 tahun kita kerja di sini, tentu tadi itu Bang, sebagai buat saya menemukan institut Bang. Nah, menempa diri kita dari kita belum tahu, belum bisa menjadi bisa. Tentunya nilai-nilai itu bersumber dari satu orang pribadi ya kan. Ya contohnya Pak Ketua kita Bapak Kamarudin Batubara ya kan. Kita itu bisa menemukan nilai-nilai bagaimana cara bekerja itu berkat penyampaian beliau gitu. Kita diarahkan bagaimana kerja penuh dengan integritas, menjaga amanah, menjaga tanggung jawab, peduli. Supaya ini tertanam semua pada karyawan dan juga kawan-kawan kita yang ada di BMI ini kan. Dari awal kita sudah ditempa seperti itu. Jadi nilai-nilainya itu kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita. Kayak itulah jadi nilai-nilai positif yang bisa kita jalankan Bang. Menjadi beban berat ya. Maksud saya gini, Anda menjadi teladan. Ya, maksud saya 20 tahun ini kan Anda menjadi sebuah contoh sosok karyawan yang sudah 2 dekade. Nanti tim bisa liatin ya, Pak Sondari pakai baju jaket, kemudian pakai bawa motor smash ya. Itu motor pertama Anda. Jadi sebutin merek Bang. Motor Suzuki Smash pokoknya ya, koplingan ya. Warnanya oranye ya. Merah, warnanya merah kayak kantor pos ya, maaf. Itu nanti ditampilin. Itu motor pertama. Iya Bang, pertama kali itu punya motor Bang. Iya, karena kita memang tuntutan kerja kita ya. Sekali lagi harus profesional. Itu yang motor siapa? Itu terus terang itu yang motor Pak Presdir. Pak Presdir ya. Iya. Itu di waktu RP. Waktu berangkat kita mau kunjungan ke RP. Iya. Iya. Dan Pak Presdir juga sama bawa motor waktu itu. Ada pakainya itu kan. Beliau juga nanti tampilin juga nanti. Motor dengan motor itu saya yang fotoin. Oke. Pak Sondari. Iya Bang. Anda tentu menjadi sebuah teladan. Untuk 20 tahun ini menjadi sebuah contoh bagi seorang karyawan. Nah, untuk ini tentunya bagaimana Anda membangun budaya integritas itu sendiri, Pak? Berat kalau kita disebut sebagai teladan memang ya. Mungkin kalau teladan mah nggak nyampe jadi teladan. Tapi dalam contoh bekerja itu bertahan dengan contoh bagi karyawan yang lain. Bagaimana bekerja di Kopsa BMI? Kenapa bisa bertahan sampai saat ini? Anda menjadi benchmark ya, menjadi benchmark atau tolak ukur ya. Begitu, sepertinya begitu. Tapi untuk menjaga itu butuh apa aja gitu. Ada tips-tips yang buat saya pribadi ya. Terutama Bang ya, dalam mempertahankan bisa sampai di titik ini ya kan kita bekerja. Itu pertama
supporting dari Pak Ketua waktu itu yang menerima saya bekerja sebagai pendamping lokal awalnya gitu kan. Nah kemudian yang paling besar lagi pengaruhnya itu adalah orang tua, Bang. Kita bisa bertahan, kita bisa bekerja, melakukan apa yang ketentuan-ketentuan di saat kita bekerja. Itu tidak lepas dari bayang-bayang orang tua. Pertama, kalau kita melakukan kesalahan dalam bekerja atau melanggar, pasti kita akan ada kaitannya dengan, wah ini bakalan nanti ngejelekin nama orang tua saya nih. Orang tua nanti akan disebut-sebut sebagai orang tua yang gak becus. Maka sebagai anaknya kita bekerja, harusnya teman-teman yang ada juga begitu. Selalu terbayang wajah orang tua. Ketika melanggar, pasti orang tua yang akan malu. Dan pastinya ya, dengan orang tua itu, Bang, kita bekerja ada tujuan. Tujuan apa? Wah ini buat menunjukkan ke orang tua, supaya orang tua bangga anaknya bisa bekerja. Dulu ibu anggota, Bang. RP yang pertama di RP pertama 001 di Melati. Di Korps HBMI Di sekarang. Itu jadi kayak, dan juga kan ini banyak juga hampir 90% anggota berasal dari karyawan Korps HBMI berasal dari keluarga anggota. Kebanyakan karyawan Korps HBMI saat ini Iya. ya memang. Jadi untuk menjaga, jadi kalau seumpamanya mereka melanggar, ingatlah bahwa ibu keluarga juga ditopang oleh Korps HBMI juga tuh. Itu dia, Bang. Harusnya ke situ. Ya, makanya kita bisa bertahan itu tadi, Bang. Jangan sampai kita melanggar. Ya, jangan sampai kita menjadikan nama orang tua kita. Ya. Terus kita selalu berdoa, Bang. Kita punya cita-cita pasti, ya kan, untuk keluarga kita. Ya, itu aja tuh. Nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, kemudian kita juga harus ingat bahwa nama baik orang tua harus dijaga, dan kita juga harus bisa membanggakan orang tua ketika kita bekerja di sini. Dan yang berikutnya adalah kita bisa membangun keluarga, Bang, ya, hidup dari Korps HBMI ini. Maka itu tujuan harus benar-benar difokuskan, Bang. Tidak hanya menjadi institut bagi diri kita sendiri, Korps HBMI, tapi juga menjadi tempat sumber penghidupan. Sumber penghidupan. Begitu, Bang. Jadi kalau berbuat tercela, maaf, Nah, sama aja seperti orang meludah di sumur yang airnya masih diminum, ya Pak ya. Iya, Tercela. meludahi air minum kita sendiri. Air minum kita sendiri. Luar biasa ya. Nah, Orang tua kita sebagai anggota, kemudian kita membuat tercela, itu dia. menyedihkan. Iya, menyedihkan, Bang, ketika tahu anaknya melanggar, tahu anaknya dikeluarkan di tempat kerja. Jangankan di tempat kerja, dulu aja itu sudah saya tanamkan, Bang. Berangkat sekolah nih, Bang. Kalau saya terlambat, itu pasti kalau terlambat, itu suruh pulang. Dan itu saya berpikir, Bang, jangan sampai terlambat. Yang malu siapa? Ntar orang tua saya yang malu. Anaknya nggak disuruh masuk sekolah, anaknya dikeluarin dari sekolah. Itu tuh malu, Bang. Makanya saya nggak pernah terlambat kalau berangkat sekolah gitu. Termasuk membuat kesalahan kecil pun kita meminimalisir seperti itu. Kita berusaha meminimalisir, tapi namanya kita manusia, Bang. Yang pasti kita tergoda. Ya, kita pasti berbuat salah. Pernah, siapapun itu pasti pernah merasa bersalah, pernah melakukan kesalahan. Itu pasti, Bang. Ya, tetapi jangan sampai berdampak kepada nilai-nilai yang fatal dalam tempat kita bekerja gitu. Seperti ya, misalkan kita terlambat, ya kan, wajar lah kalau terlambat. Kesalahan memang kesalahan, tapi kita terlambat, tapi harus kita perbaiki. Jangan sampai yang lain. Iya, konflik itu pasti udah bisa terjadi, Bang. Dalam suatu organisasi konflik itu pasti ada. Dinamis ya. Tetapi bagaimana kita memetakan konflik itu dengan benar gitu, supaya apa? Tidak menjadi masalah berkepanjangan. Gitu. Okay. Tapi konflik kalau di manage dengan baik itu menjadi suatu catatan baru untuk melangkah dalam organisasi itu, Bang. Iya, sebuah keniscayaan berarti. Ya. Oke. Dari cerita Anda, ini kan Anda pernah bosan nggak sih kerja 20 tahun ini? Pernah merasakan bosan? Pernah, Pak. Pasti kita akan merasa bosan di situ, Bang. Ya. Tetapi lagi-lagi tadi tuh nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu harus diingat, ya. Dan yang paling penting, Bang, ya, rasa bosan itu hanya sesaat.
dan itu pasti akan menggelayuti kita. Ya, kapanpun dan dimanapun. Ya. Tapi yang paling penting itu integritas, Bang. Itu yang harus kita miliki, Bang. Kita harus bisa belajar integritas dulu. Karena integritas itulah kadang menjadi jembatan kita untuk bisa berhasil. Ya, kita bisa dipercaya oleh atasan kita karena kita memiliki integritas. Ya, kita bisa diandalkan dalam satu bidang tertentu karena orang melihatnya kita memiliki integritas. Kalau integritas itu kan sederhana aja, Bang. Ya, kita bisa melakukan dengan niat yang baik, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, lakukan dengan kemampuan terbaik. Insya Allah itu, Bang. Tapi itu butuh durabilitas ya, daya tahan. Iya, daya tahan itu, Bang. Ya, daya tahan itu Menjaga itu seperti apa? ya menjaga seperti itu, Bang. Karena kadang kita digelayuti dengan rasa bosan, ya kan. Nah, ketahanan itu memang akan bisa teruji, Bang, ketika kita bisa melewatinya. Ya tadi itu, Bang, bahwa kita fokuskan, kita tuju bekerja di sini untuk apa sih? Ya, tentunya ketika kita sudah punya keluarga, ya untuk menghidupi keluarga kita. Ya, banyak tantangan, banyak pecutan sehingga membuat kita goyah, ya kan? Bisa kita tepis. Kita punya orang tua, minta doa kepada orang tua. Ya, ceritakan apapun keluh kesah kita kepada orang tua, sehingga apa? Doa yang menghantarkan kita. Doa orang tua kita itu menghantarkan kita untuk kuat kembali. Ya, tekad kita tajamkan bahwa ini untuk membuat orang tua kita bangga, membuat keluarga kita bangga, membuat anak istri kita itu semakin bangga dengan kita berada di sini, Bang. Ya. Itu doa orang tua dan doa keluarga yang akhirnya membuat sosok Sondari berada di sini sampai sekarang. Demikian pemirsa, cerita yang luar biasa Pak Sondari. Mungkin alhamdulillah. Cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang saat ini tengah berjuang, tengah menyusun amunisinya agar kemudian bisa melangkah di sini dengan lebih baik tentunya. Demikian pemirsa BMI News. Mungkin ada Pak Sondari ada closing statement? Pasti kalau itu dibutuhkan, Bang. Iya. Silakan, Pak. Kita pasti pernah merasakan bosan dengan segala rutinitas. Berangkat pagi, pulang petang, tapi kehidupan tidak banyak yang berubah. Gaji masih UMR, kadang gali lubang tutup lubang. Jangan bicara soal tabungan deh. Nggak nambah hutang di bulan ini aja, itu udah prestasi. Namun apapun itu, kehidupan harus tetap kita jalani. Merasa bersyukurlah kita saat ini masih bisa bekerja. Di saat di sana masih banyak orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadilah kita pekerja yang bisa berkontribusi besar bagi tempat kita bekerja, agar hadirnya diri kita selalu dinanti. Mari sama-sama kita ikuti instruksi kerja dengan baik, lakukan dengan kemampuan terbaik. Cara kita untuk menyalurkan ketidakpuasan bukan dengan kecewa atau protes, bukan menyalahkan lingkungan apalagi menyalahkan atasan. Cara terbaik untuk merubah keadaan adalah dengan merubah diri kita. Perbaiki kemampuan personal, perbaiki kemampuan teknikal, perbaiki kemampuan manajerial. Level di situ akan naik dengan sendirinya. Harumnya durian itu kemana-mana, kawan. Dan pasti banyak yang mencarinya. Kita perlu menjunjung tinggi integritas. Kita perlu menjaga nilai integritas agar trust pada diri kita semakin menguat. Kita perlu menjunjung tinggi integritas. Kita perlu menjaga nilai integritas agar trust pada diri kita semakin menguat. Kopi hitam telah menunggu kita. Nggak ada salahnya kita rehat sejenak, kawan. Nikmatilah bersama semangat pagi ini. Dan matahari telah terbit, siapkan energi untuk hari ini dan seterusnya. Salam BMI, salam satu jiwa. Demikianlah closing statement yang sederhana, tapi bisa menggoyahkan hati kita semua. Terima kasih banyak Pak Sondari atas waktunya. Selalu sehat. Amin. Dan selalu keep spirit. Pasti. Demikian pemirsa BMI News. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel BMI News. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.